Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Di kota Broken Boundary, sebelum asap sinyal dinyalakan, istana terhampar dalam kegelapan. Alun-alun di depan tampak sepi, tembok-tembok kota menjulang membentuk pola persegi, dengan penjaga-penjaga yang masih berjaga di atasnya. Obor-obor terkadang menyala pelan, terkadang bergerak maju mundur. Su Yansu memandangi kota kekaisaran seperti ini, gaun merah menyalanya berkibar tertiup angin malam, burung phoenix di roknya tampak telah lama tertidur. Aku tidak suka di sini, tiba-tiba ia berkata, suaranya lembut dan halus. Tempat ini seperti penjara. Sejak aku datang ke sini, aku hanya bernyanyi, menari, minum, dan memaksakan senyum di wajah raja. Aku benar-benar bosan akhir-akhir ini. Ayo pergi. Bunga persik seharusnya hanya mekar di musim semi, bukan untuk mereka yang menghargainya. Di belakangnya, malam tampak beriak mengikuti kata-katanya. Maukah kau pergi bersamaku? Sebuah suara terdengar dari belakangnya. Wei Yuan keluar dari kegelapan, dengan pisau di tangan, dan berjalan di belakangnya, mengawasinya dari belakang. Su Yansu menundukkan pandangannya ke arah gedung tinggi, desahannya sedalam obor di tembok kota, kau bahkan tidak punya pedang, bagaimana kau bisa membawaku pergi? Wei Yuan menatap pisau di tangannya dan sedikit menundukkan kepalanya. Sebulan yang lalu, ia bertarung dengan raja dan kehilangan pedangnya. 3 bulan ini adalah 3 bulan paling menyedihkan dalam hidupnya. Bermalam-malam, ia merasa kegelapan ini seperti api, terus-menerus membakar harga dirinya dan membuatnya terjaga sepanjang malam. Seharusnya ia menjadi pahlawan kota batas rusak. Sekarang ia harus membersihkan gurun, menancapkan benderanya di lapangan es, lalu melanjutkan perjalanan, hingga ia melihat cahaya sejati. Namun hari ini, gerbang kota terbuka, dan ia tidak terikat oleh batasan apapun, tetapi ia memilih untuk tidak pergi, tetap menjaga di sini, tak bergerak sedikit pun. Yang ia jaga juga adalah harga dirinya sendiri. Wei Yuan berkata, aku akan membunuhnya. Su Yansu tersenyum tak berdaya, kau tidak bisa mengalahkannya 3 bulan yang lalu, dan sekarang pun sama. Kau akan mati. Wei Yuan menatap matanya dan bertanya dengan serius, apakah kau benar-benar ingin aku membawamu pergi? Tentu saja. Senyum Su Yansu semakin tipis, dan kata-katanya seringan bulu, apakah kau pikir aku bahagia dalam 3 bulan ini? Wei Yuan mengerutkan kening, ekspresinya tak mampu menyembunyikan rasa sakitnya, aku juga tidak bahagia. Bahkan jika kau ada di depanku, aku sama sekali tidak bisa bahagia. Su Yansu mengalihkan pandangannya, melihat ke arah yang lebih jauh, dan berkata, membawa semua orang di kota keluar, bukankah itu keinginanmu selama ini? Tidak sekarang. Wei Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya ingin membawamu keluar, dan kita tidak akan kembali. Su Yansu bertanya, tapi bagaimana jika dia mengejar kita? Wei Yuan berkata, aku akan melindungimu. Su Yansu tersenyum getir, tapi kau sama sekali bukan tandingannya. Wei Yuan terdiam lagi. Semua hal yang terjadi dalam 3 bulan terakhir membuat api di dadanya membumbung bagai gelombang amarah. Su Yansu berkata, kau mungkin tak bisa membunuhnya sendirian, tapi aku di sini. Wei Yuan menjawab, tapi kau sama sekali tak tahu cara berlatih. Su Yansu merenung sejenak, lalu tiba-tiba berkata, aku tahu di mana kitab suci bela diri terkuat di seluruh kota Broken Boundary. Mata Wei Yuan sedikit berbinar. Apa? Su Yansu berjalan menaiki loteng, mengetuk-ngetuk pagar dengan jari-jarinya. Ia mengenang, ada perpustakaan di istana. Perpustakaan itu berisi kitab suci kultivasi semua keluarga kerajaan di kota. Kitab-kitab suci itu awalnya tidak terpisah, bahkan, bisa digabungkan menjadi satu buku. Jika kau menguasai kitab itu, kau bisa mengumpulkan keberuntungan kota dan menjadi makhluk tertinggi sejati. Wei Yuan teringat sesuatu. Hampir semua orang di keluarga kerajaan mempraktikkan metode yang berbeda, totalnya 81, yang dipilih secara acak. Ia mempraktikkan Sutra 9 Neter, dan hanya 3 orang lainnya yang mempelajarinya. Sutra 9 Neter sangat kuat, memungkinkan para praktisi untuk menyembunyikan keberadaan mereka dan membunuh dalam kegelapan. Namun, ia selalu merasa ada masalah dengan awal dan akhir teknik tersebut, seolah-olah tidak sejalan dengan tema keseluruhan buku. Namun, ia tak pernah terlalu memikirkannya. Kata-kata Su Yansu tiba-tiba menyadarkannya, dan ia pun menyadari bahwa Sutra 9 Neter miliknya mungkin belum lengkap. Namun, gagasan tentang 81 teknik Tao yang digabungkan menjadi satu terasa terlalu absurd, dan untuk sesaat, ia tak dapat menerimanya. Bagaimana kau tahu? Wei Yuan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Su Yansu tidak menjawab, hanya tersenyum tipis. Malam ini adalah kesempatan terbaik. Selama kita mendapatkan teknik Tao itu, kita bisa pergi bersama dan mengembangkan seni ilahi yang tak tertandingi. Dengan begitu, kita tak perlu takut pada siapapun. Wei Yuan menatap kecantikannya yang memukau dalam kegelapan, rasa was-was muncul di hatinya. Mengapa malam ini? Tanyanya. Su Yansu menjawab, karena penguasa sejati kota kerajaan bukanlah raja, melainkan seorang wanita bernama Siming. Dia tidak ada di kota malam ini.
Jika kita menunggunya kembali, kita mungkin tidak akan pernah bisa pergi. Siming, Wei Yuan belum pernah mendengar tentangnya. Su Yansu berkata, percaya atau tidak, Raja hanya menceritakan semua ini kepadaku dengan santai. Dia begitu sombong, dia pikir tidak ada yang berani mengkhianatinya. Wei Yuan terdiam beberapa saat, lalu berkata, tapi Raja ada di dekat perpustakaan. Apa kau begitu takut padanya? Tidak. Apa kau benar-benar mencintaiku? Aku tidak mencintai Raja. Sekarang, merekalah satu-satunya pria yang bersaing untuknya. Jika dia tidak mencintai Raja, tentu saja dia mencintainya. Wei Yuan terdiam, tidak bertanya lebih lanjut. Semua orang di kota tahu kita akan menikah. Bukankah itu sudah cukup? Su Yansu tersenyum menawan dan berkata, pergilah jauh-jauh. Itulah yang kita sepakati. Jika kau tidak mau pergi, berikan aku pisaunya, dan aku akan pergi ke istana untuk menemuinya. Wei Yuan memperhatikan air mata mengalir di pipinya dan tak tahan untuk bertanya lebih lanjut. Tunggu sampai aku kembali. Ia berbalik dan pergi, pisau di tangan, menghilang di kegelapan malam. Su Yansu memperhatikannya pergi, tatapannya kembali acuh tak acuh. Wei Yuan akhirnya gagal menyusup ke perpustakaan. Di dalam istana, pisau dan pedang beradu. Su Yansu berdiri di loteng, menatap ke kejauhan. Tiba-tiba, semua lampu di istana menyala bersamaan, seolah-olah api besar telah meletus. Su Yansu menatap warna-warna cerah dan dengan lembut menyanyikan sebuah lagu dari galeri seni, ekspresinya terpaku sebelum akhirnya menghilang di terpa angin yang sunyi. Ia melihat Wei Yuan lagi di istana. Saat itu, ia telah menjadi mayat yang dingin. Raja duduk di singgasana, robekan yang terlihat jelas di jubah naganya, darah merembes darinya, menodai naga emas itu seperti sisik merah tua. Su Yansu berlutut di lantai istana, kepalanya tertunduk, gemetar ketakutan. Sosoknya di balik jubah merah itu menyerupai pohon willow yang bergoyang. Yang mulia, kapan dia datang? Su Yansu mengangkat matanya sedikit, ingin melihat sang raja, tetapi tatapannya tiba-tiba tertuju ke bawah, menatap tangannya yang terkepal di lengan baju, bahunya menyempit. Sang raja menatapnya, ingin membantunya berdiri, tetapi rasa sakit di dadanya membuatnya sedikit tenang. Ia bertanya, Anda tidak tahu apa-apa? Su Yansu menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, dia tidak memberi tahu saya apapun. Sang raja terus bertanya, apakah dia tidak menunjukkan kelainan apapun? Su Yansu mengerutkan kening dan mengingat, hari ini dia bersandar di pintu, melihat keluar jendela, dan saya tidak tahu apa yang dipikirkannya. Sang raja menghela napas dan berkata, ini salahku. Seharusnya aku tidak membiarkan dia menjadi pengawalmu. Kita telah kehilangan pendekar pedang terkuat di kota Broken Boundary dengan sia-sia. Su Yansu menggelengkan kepalanya pelan, aku tak menyangka dia begitu berani. Dia berani membunuh Yang Mulia. Raja berkata, dia hanya berani secara bodoh. Aku membunuhnya hanya dengan 3 serangan. Suara Su Yansu lembut, Yang Mulia sungguh perkasa. Apa gunanya pendekar pedang bagimu? Yang Mulia adalah Raja Abadi Kota Batas Rusak. Raja menyipitkan mata padanya dan akhirnya bertanya, apakah dia benar-benar tidak mengatakan apapun kepadamu? Su Yansu tiba-tiba menegang. Ia berlutut di tanah, dahinya sedikit menyentuh tanah, dan berkata, dia memang mengatakan sesuatu, tapi... Raja mengerti apa yang ia maksud. Ia membubarkan yang lain dan turun dari singgasana. Ia berjongkok sedikit, menopang bahu Su Yansu, dan membantunya berdiri. Su Yansu bangkit dengan anggun, tak berani menatap wajah Raja. Raja bertanya, bisakah kau memberitahuku sekarang? Su Yansu berdiri diam, mencondongkan tubuh ke depan, entah sengaja atau tidak, dan berkata, tempat ini, aku takut. Raja tersenyum, kalau begitu aku akan membawamu ke tempat yang lebih pribadi. Su Yansu menundukkan kepalanya, tersenyum malu-malu, dan mengikuti Raja. Di kamar tidur Raja, lampu redup. Su Yansu, terbungkus pakaian tipis, duduk tegak di tepi tempat tidur. Akhirnya, ia berkata, Wei Yuan memberitahuku dia tahu lokasi orang yang paling berkuasa. Teknik Tao di dunia. Kupikir dia bercanda, tapi aku tak menyangka dia benar-benar mencarinya. Raja tersenyum dan berkata dengan penuh minat, teknik Tao yang paling ampuh. Ceritakan padaku. Su Yansu ragu sejenak, lalu tertawa meremehkan diri sendiri, kata-katanya terlalu mengada-ada. Dia bilang semua teknik di kota ini awalnya adalah sebuah buku lengkap, tetapi entah kenapa, buku itu dipecah menjadi 81 bagian. Dia berkata bahwa selama aku bisa menyusun 81 teknik ini, aku bisa menjadi yang terbaik di dunia. Senyum sang raja perlahan memudar. Siapa yang memberitahunya? Su Yansu ketakutan melihat ekspresinya dan mundur sedikit. Bagaimana aku tahu? Ekspresi sang raja semakin dingin. Ia bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah itu Chong Sui? Chong Sui. Su Yansu terkejut, apakah masih di kota? Sang raja menggelengkan kepalanya dan berkata, ini juga kekhawatiranku. Su Yansu bertanya ragu-ragu, mungkinkah, apa yang dikatakan Wei Yuan itu benar? Sang raja menatap mata wanita cantik yang berkaca-kaca itu dan tidak menyembunyikan apapun. Ia berkata dengan bangga, itulah yang ditinggalkan Dewi Sembilan Langit untuk kita saat itu. Totalnya ada 81 jilid.
Itu adalah benda suci yang nyata. Benda sepenting itu tentu saja tidak akan diletakkan di perpustakaan. Kau bisa menggunakan pikiran cerdasmu untuk menebak di mana gulungan-gulungan seni bela diri itu. Su Yansu tersenyum lemah, aku hanya bertanya dengan santai, bagaimana aku bisa menebaknya? Raja tertawa. Ia berkata, gulungan-gulungan itu sekarang disembunyikan di penjara hantu. 81 hantu jahat. Mengapa kau pikir kita tidak membunuh mereka? Dalam arti tertentu, mereka adalah penjaga gulungan-gulungan itu. Untuk mendapatkan buku rahasia, semua hantu harus dibunuh, tetapi itu pun tidak cukup, urutan yang benar harus diikuti. Su Yansu bertanya, apakah ini metode Tao yang dipraktikkan yang mulia? Raja menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika Sang Dewi menurunkan kitab surgawi dan meletakkan prasasti batu awal, ia memerintahkan bahwa metode ini hanya dapat dipraktikkan oleh para dewa yang bereinkarnasi. Orang terakhir yang mempraktikkannya tanpa izin, menemui ajal yang mengerikan. Su Yansu mendengarkan dengan tenang, selalu menatap Raja. Raja menatap matanya, dan tiba-tiba merasa aneh. Senyum di matanya begitu tenang, seolah semua kelembutan dan kelemahan masa lalu telah tersapu seperti pasir oleh arus sungai. Raja tak dapat membayangkan bahwa kata-katanya akan merenggut nyawanya. Sesuatu tampak melayang di udara, benda putih keabu-abuan, seperti kabut tipis. Raja yakin itu bukan narkoba, dan ia tak akan diracuni oleh sesuatu yang begitu rendah. Lalu, ia ingat, sudah waktunya. Ia menatap Su Yansu, membeku dalam dinginnya waktu, tak mampu bergerak. Ini adalah penjara waktu. Kau, Raja meronta, kata-katanya terpotong dalam waktu yang melambat. Ia terjebak oleh hukum yang melampaui hukum Tao. Misalnya, di dunia ini, bahkan orang kuat seperti Ye Chu dan Siming hanya bisa hidup di dalam hukum, bahkan tak mampu menembus alam istana ungu. Oleh karena itu, Raja tak bisa menembus bebas. Su Yansu tahu apa yang ingin diketahuinya, dan ia tak ragu menjawab, akulah Chong Sui yang selama ini kau cari. Ia mengagumi keterkejutan di mata sang raja, lalu menghunus pedang dari rak senjata di kamar tidurnya. Pedang itu milik Wei Yuan. Ia tersenyum meminta maaf, lalu menggunakannya untuk memenggal kepala sang raja. Raja duduk tegak di kursi, mengenakan mahkota kekaisaran, darah menetes dari luka-lukanya, membasahi tubuhnya. Ia tampak seperti dewa yang dipenggal dalam legenda mitologi. Su Yansu berbalik dan pergi, rok merahnya berkibar tertiup angin malam, bagai api yang berkobar di kegelapan. Malam itu, ia berkelana sendirian ke dalam penjara hantu, memanfaatkan 100 tahun waktu yang diberikan Ye Chu untuk membekukan dan membantai monster-monster di dalamnya secara diam-diam. Setelah mengambil 80 buku panduan Tao, ia berhenti di pintu sel terdalam. Ia tahu seluk-beluk penjara itu. Penjara itu menampung iblis yang konon paling ganas di seluruh kota kekaisaran. Tapi ia tahu itu bukan iblis, tapi kaisar sebelumnya. Kaisar itu, melalui praktik 81 manual tanpa henti, telah dirasuki dan, akhirnya, dilahap oleh serangan balik, berubah menjadi iblis yang mengerikan dan gila ini, yang dipenjara oleh Sima Ming di bagian terdalam penjara. Namun entah mengapa, penjara ini kini kosong. Rantai yang seharusnya mengikat monster-monster itu terkulai lemas, dan monster-monster di dalamnya tak terlihat. Kemana dia pergi? Jantung Su Yansu sedikit berdebar, dan ia tetap waspada, mengamati sekelilingnya dengan saksama, takut sepasang cakar tajam tiba-tiba menjulur dari kegelapan. Namun semuanya tetap sunyi. Ia masuk, mencari tempat persembunyian buku rahasia terakhir. Namun ia tidak menemukan apapun. 81 buku panduan Tao, satu hilang. Tatapannya menyapu punggung buku yang tipis, mengamati setiap nama, merenungkan sesuatu di dalamnya. Pedang ilahi Northern Deep. Pupil mata Su Yansu mengecil, dan ia tiba-tiba teringat gadis kerajaan yang dikenalnya, Cao Xiaoli. Gadis itu pernah membual bahwa metode Tao yang ia praktikkan disebut pedang ilahi Northern Deep. Beruntungnya, hanya buku ini yang hilang dari 80 buku panduan itu. Cao Xiaoli, bisiknya pelan, menyadari bahwa semua orang, termasuk Cao Xiaoli, telah pergi menjelajahi alam liar malam ini. Dan malam ini adalah waktu yang tepat, setelah bertahun-tahun perhitungan yang cermat, bagi Ye Chu untuk menemukannya. Penjara waktunya, yang dibangun Ye Chu dengan waktunya sendiri, bukanlah wewenangnya sendiri, jadi ia tak punya kekuatan untuk menghadapi Siming secara langsung. Ia harus pergi sebelum pagi ini. Ia tahu Siming pasti membawa buku panduan itu sebelum kepergiannya, dan ia selalu waspada. Su Yansu ragu sejenak, tetapi akhirnya pergi dengan enggan. Namun sebelum pergi, ia punya tujuan penting lain. Aula Roh Bintang. Namun Siming waspada terhadapnya. Sebelum pergi, Siming meninggalkan pedang hitamnya. Pedang hitam yang penuh semangat ini, bagaikan anjing penjaga, melayang di depan mural Aula Roh Bintang. Su Yansu mencoba memaksa masuk, tetapi pedang hitam itu menghentikannya, memotong sehelai rambut dari pelipisnya dan meninggalkan bercak darah merah terang di dahinya. Su Yansu menyentuh lukanya, mengerutkan kening dan mendesah. Tanpa pengaturan Ye Chu, ia hanyalah seorang kultivator biasa, tidak dianggap sangat kuat. Tentu saja, inilah juga caranya agar ia bisa tetap tak terdeteksi di kota selama bertahun-tahun.
Tahun yang lalu, ketika ia baru berusia 7 atau 8 tahun, saudara laki-lakinya mempertaruhkan kekayaan keluarga di kasino sehari semalam, kehilangan tidak hanya kekayaan keluarga tetapi juga uang yang ditabung untuk pengobatan orang tua mereka. Tak tega melihat ibunya perlahan meninggal di depan matanya, ia mempercayai sebuah legenda dan meninggalkan kota bersama pasukan reklamasi, mencari ngarai legendaris yang dapat mengabulkan permintaan. Akhirnya, saat ia menyerah, seekor elang hitam besar menyambarnya. Alih-alih menjadi mangsanya, ia dibawa ke ngarai salju yang legendaris. Ia bertemu dengan pria paling sempurna yang pernah dilihatnya. Alih-alih mengulur waktu, pria itu justru bertanya apakah ia bersedia menjadi istrinya. Dalam pelukannya, ia menggendong seorang wanita berambut putih dan tampak muda yang, konon, telah menua dan meninggal dalam semalam. Kemudian, ia mengetahui bahwa ia adalah Chong Sui terakhir. Ia menawarkan diri untuk mengubah nasibnya. Ia bertanya berapa biayanya, tetapi ia tidak menawarkan apapun, hanya mengatakan bahwa ketika ia berusia 16 tahun, ia akan kembali dan menjadi istrinya. Karena tidak yakin harus berbuat apa, ia setuju. Kemudian, ia kembali ke kota Broken Realm dan mendapati penyakit orang tuanya telah sembuh secara ajaib. Ia ingin memberitahu mereka bahwa ia bertanggung jawab, tetapi tidak ada yang peduli, apalagi mempercayainya. Pada usia 16 tahun, saudara laki-lakinya dipenjara di sebuah kasino, di mana tangan dan kakinya dipotong, dan ayahnya memaksanya untuk menjualnya ke sebuah galeri seni demi uang. Di tahun yang sama, ia kembali menjelajah ke luar kota, bertemu elang hitam, dan menuju ngarai bersalju. Ye Chu tidak melupakannya, sebaliknya, ia dengan lembut menyambutnya kembali. Maka, dalam keadaan setengah tertidur, ia pun menjadi Chong Sui yang baru. Ia dan Ye Chu telah bersujud di hadapan Panji. Saat itu, dengan wajah bak dewa berseri-seri dan tersenyum, ia berjanji untuk menghabiskan sisa hidupnya bersamanya. Bahkan kini, kenangan ini terasa semu seperti mimpi. Sudah lama sejak ia dan Ye Chu bertemu. Hari ini, ia akhirnya menyelesaikan apa yang diperintahkan Ye Chu, meskipun belum sempurna. Tak lama lagi, jasad raja akan ditemukan di istana, menggemparkan seluruh kota dan menjerumuskannya ke dalam kepanikan. Sebelum fajar, ia telah meninggalkan kota untuk menemui suaminya. Ia bukanlah Su Yansu, ia adalah Chong Sui. Ketika Siming kembali ke kota kerajaan, keamanan di sana sangat ketat. Berita kematian kaisar tak dapat disembunyikan. Seperti biji dandelion yang tertiup angin, ia menyebar dengan cepat setelah fajar, bersama kabar hilangnya pelacur itu. Jadi itu kau, Siming mendesah pelan, teringat wanita cantik yang menggenggam Guqin. Ia tiba di sel hantu dan, mengamati keheningan yang mematikan, sebuah kesadaran muncul di benaknya. Apakah ini Siming tahu teknik ini? Nama lengkapnya adalah, Catatan Ilahi Sura, dan ketika ke-81 wujud digabungkan menjadi satu, sebuah transformasi mendalam akan terjadi. Namun, teknik ini hanya bisa dipraktikkan oleh dewa yang bereinkarnasi, karena hanya dewa yang bereinkarnasi yang memiliki tubuh Asura. Ia tidak tahu apa yang Ye Chu inginkan dengan teknik ini. Baik ia maupun Ye Chu adalah dewa, tanpa reinkarnasi, mereka tidak bisa mempraktikkan teknik ini, terutama dengan luka-luka Ye Chu saat ini. Ia yakin dengan serangan pedangnya, tetapi butuh setidaknya 3 hingga 5 tahun untuk pulih. Tanpa istirahat yang cukup, bahkan bisa berakibat fatal. Fatal. Siming tersadar kembali, sebuah pikiran berkecamuk di benaknya. Mungkinkah Siming berdiri di dalam sel hantu? Saat amarahnya memuncak, tubuh-tubuh itu mulai membusuk dengan cepat. Sebuah pikiran aneh terlintas di benaknya. Mungkinkah Ye Chu ingin mengakhiri hidupnya dengan tebasan pedang itu, lalu bereinkarnasi, muncul dari kekacauan di akhir sebagai seorang sura sejati? Tetapi jika demikian, ia akan terkuras energi spiritualnya untuk waktu yang lama, selemah bayi. Bagaimana ia bisa bertahan dalam periode itu? Siming berpikir, dan jawabannya muncul di benaknya. Jika Ye Chu benar-benar terlahir kembali, ia akan mencari Ning Changjiu untuk bernegosiasi, mencari perlindungan, lalu bersembunyi di tempat yang sulit ditemukan hingga ia bisa kembali dari kultivasi. Chong Sui telah mencuri semua teknik Tao, satu-satunya yang hilang adalah yang dipelajari Cao Xiaoli. Takdir tampaknya sedang mempermainkannya. Tanpa disadari, ia telah kembali ke Aula Roh Bintang. Ia mengambil pedang hitam yang menjaga gerbang dan melangkah masuk. Air beriak di kedua sisi, berwarna perak gelap, beriak seperti seorang gadis muda memetik senar sitar di tengah malam. Ia melangkah ke dalam air, cahaya lilin merah tua yang redup menerangi gaun putihnya. Tetesan air membasahi pergelangan kakinya yang seputih salju, pantulan cahaya lilin berkelap-kelip dan menghilang. Ia berjalan ke ujung jalan, merapikan roknya, duduk di atas jam matahari yang ramping, dan memandangi jam matahari yang pecah seperti bulan separuh. Ia memejamkan mata, tubuhnya menegang, dan betisnya mulai gemetar tanpa sadar. Ia memikirkan semua yang terjadi tadi malam, dan merasa bahwa situasi yang ia yakini akan menangkan tampaknya perlahan memudar. Ia tak dapat menahan diri untuk mengingat mimpi itu, dan adegan-adegan dalam mimpi itu muncul di benaknya.
Ia mengerucutkan bibir merahnya, tubuhnya tak dapat menahan gemetar, jari-jari kakinya mengetuk-ngetuk pelan, dan rona merah melintas di wajahnya. Butuh waktu lama bagi Siming untuk membuka matanya kembali. Ia menyingkirkan pikiran-pikiran kacau itu dan kembali pada sikap acuh tak acuhnya yang bak dewa. Ia menyadari bahwa jika Ye Chu benar-benar melakukan ini, itu sama saja dengan mencari kematian. Dan setelah pulih dari luka-lukanya, Ning Changjiu jelas bukan lawannya, dan yang disebut Chong Sui itu tentu saja tak layak disebut-sebut. Ia menghunus pedang hitam di lututnya, menatap wajahnya yang tertancap pedang, dan memutuskan untuk berinisiatif menyeberangi lapangan es untuk menemukan tempat persembunyian mereka. Waktu berlalu begitu cepat di kota Broken Realm, namun waktu terus mengalir tanpa henti. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi telah berlalu. Suhu di kota terus menurun, siang semakin pendek dan malam semakin panjang. Setelah 2 minggu kekacauan, kota Broken Realm akhirnya tenang. Siming, yang sebelumnya penyendiri, muncul dari aula roh bintang Bak Dewi, memulihkan ketertiban. Dengan wajah yang sangat cantik, sikap anggun, dan aura yang mulia, kecantikannya begitu tak terbantahkan sehingga tak seorang pun meragukannya, kata-kata mereka dianggap suci. Sebelum raja baru terpilih, Perdana Menteri untuk sementara mengambil alih kekuasaan, sementara Siming, setelah kemunculannya yang singkat, mundur ke belakang untuk menjaga ketertiban. Awalnya ia mengabaikan hal-hal remeh di dunia ini, tetapi kota Broken Realm menyimpan fondasi hukumnya. Ia perlu menjaga stabilitas kota dan membiarkan mereka membawa lebih banyak roh dari Abyss of Time. Ia memandang semua keluarga kerajaan di kota sebagai penambang belaka, yang ditakdirkan untuk menjadi pengiring pengantinnya. Di sisi lain, ia mengasingkan diri di aula roh bintang, mandi beberapa kali sehari untuk membersihkan debu dan darah yang menumpuk malam itu. Sisa waktunya dihabiskan untuk mengamati jam matahari, mengasah dao dan otoritasnya, memperhitungkan pergerakan Ning Changjiu dan yang lainnya, serta rencana Ye Chu. Ia menduga bahwa Ning Changjiu juga seorang dewa yang bereinkarnasi, memiliki potensi untuk menjadi seorang asura, meskipun Ning Changjiu sendiri mungkin tidak menyadarinya. Jika ia benar-benar menguasai catatan ilahi asura, konsekuensinya akan sangat buruk. Namun, mengembangkan teknik ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama bagi dirinya dan Ye Chu, dan bahkan jika ia seorang asura, ia merasa itu akan memakan waktu setidaknya 1 tahun. Kini setelah semua lukanya sembuh, serangan terakhir Ning Changjiu bahkan telah memperdalam pemahaman Daoisnya. Ia percaya bahwa jika ia menghadapi serangan itu lagi, ia tidak akan pernah membiarkan Ning Changjiu mendekat. Ia ragu-ragu antara terus memasuki dataran es untuk mengejar mereka atau bergegas dengan rencananya sendiri, melibatkan mereka dalam perlombaan melawan waktu untuk melihat siapa yang akan menang. Sebagai dewa yang mengendalikan waktu, ia tak percaya ia akan kalah. Pada pagi hari pertama, Su Yansu kembali ke ngarai salju. Ngarai itu sunyi, dan angin serta salju tak sekencang biasanya. Di pintu masuk gua, bendera-bendera berkibar sendirian. Su Yansu melangkah masuk ke dalam gua, membawa 80 buku rahasia di punggungnya. Medan perang kuno yang luas bagaikan kawanan kuda yang meraung-raung di pupil matanya. Instrumen besar yang melambangkan takdir berdiri tegak bagai pilar surga, bagai pedang yang telah menunggu selama 10.000 tahun. Di puncaknya, peta bintang berubah dan cahaya mengalir. Di bawah instrumen takdir, Ye Chu duduk di tengah 2 heksagram Qian dan Kun. Ia mengenakan jubah bersih dan masih tampak setampan dewa, tetapi wajahnya tampak kehilangan banyak vitalitas, lebih mirip patung yang cahayanya perlahan meredup. Di matanya yang setengah terbuka, satu mata bagaikan matahari yang padam, dan mata lainnya bagaikan cahaya redup yang ternoda bara matahari. Jantung Su Yansu berhenti sejenak. Ia perlahan berjalan menghampirinya, setengah berlutut di tanah, dan menatap luka pedang di dada Ye Chu yang hampir membelahnya menjadi 2. Ia gemetar, apa yang terjadi? Ye Chu menatap lukanya sendiri, yang sembuh lalu retak, wibawa dan kekuatannya perlahan terkuras dari celah itu. Ia tersenyum dan berkata, aku sedikit terluka. Siapa pelakunya? Siming. Ya, lalu apa yang harus kulakukan? Apa yang bisa kulakukan untuk menyelamatkanmu? Tanya Su Yansu cemas. Ye Chu tersenyum tenang dan berkata, dulunya ini adalah gunung utuh, tetapi kemudian terbelah 2, membentuk jurang yang takkan pernah sembuh. Aku seperti gunung bersalju ini. Su Yansu mendengarkan kata-katanya, tahu ia tidak bercanda. Tapi ia tak bisa menerimanya. Selama bertahun-tahun, ia bernyanyi dan menari di rumah seni, menikmati kesenangan di siang hari dan menatap kosong ke jendela di malam hari. Ia selalu diam-diam menghitung mundur hari-hari yang telah mereka sepakati, yang merupakan harapan terbesarnya dalam hidup. Hari ini, ia akhirnya berhasil melewati semuanya dan kembali ke ngarai bersalju ini untuk menemuinya. Seharusnya ini menjadi akhir yang bahagia setelah semua kesulitan yang ia lalui. Bagaimana mungkin ia menerima kematiannya? Di tengah ledakan petasan, tahun baru akan segera berakhir. Kata, tahun, dan tahun baru, seharusnya berjalan beriringan. Su Yansu tahu ia telah mengubah nasib banyak orang, jadi ia menolak untuk mempercayainya. Kau bisa mengubah nasibmu sendiri, kan?
Ye Chu memperhatikan salju tipis yang jatuh dari langit, jubah emasnya bagaikan api yang padam oleh salju. Ia menatap Su Yansu dan tersenyum, ketika aku mencintai seseorang, aku mencintainya seumur hidup. Su Yansu tidak tahu mengapa ia berkata begitu, tetapi memikirkan wanita-wanita yang tak terhitung jumlahnya yang telah datang sebelum dirinya membuat hatinya sakit. Mereka semua wanita yang sangat cantik. Ia mengangguk dan berkata, aku tahu. Ye Chu berkata, aku sudah menunggumu kembali hari ini. Su Yansu meletakkan setumpuk besar buku rahasia di depannya dan berkata, aku sudah membawanya kembali. Totalnya ada 80. Wanita bernama Siming itu sedang berjaga, jadi satu hilang. Tapi Cao Xiaoli kebetulan membawa buku itu, dan dia tidak kembali ke kota. Ye Chu memandangi tumpukan buku itu, tersenyum tipis, dan berkata, kau hebat. Aku punya hadiah untukmu. Hadiah. Su Yansu sedikit bingung. Ye Chu merentangkan tangannya, dan gumpalan udara putih muncul dari telapak tangannya. Udara putih itu kusut dan mengencang seperti bola benang, dan akhirnya semua udara putih itu mengembun menjadi bola seukuran mutiara. Ambillah, kata Ye Chu. Su Yansu masih tidak mengerti, apa sebenarnya ini. Ye Chu menatapnya dengan senyum sehangat angin musim semi. Su Yansu mengambil mutiara itu dan menelannya. Kemudian, sesuatu meledak di dalam dirinya, mencabik-cabik dan menjungkir balikkan lokasi laut Qi-nya. Mutiara itu kemudian menggantikannya. Su Yansu merasakan tubuhnya lenyap bersama lautan Qi-nya, hanya menyisakan sensasi samar dan halus. Partikel kesadaran ini melayang di udara, bagaikan pusat segalanya. Kemudian, dengan persepsinya sebagai titik fokus, semuanya terungkap kembali, mengambil wujudnya. Ia membuka mata dan memandangi lengan dan tubuhnya. Tubuhnya utuh, gaunnya utuh, tahi lalat dan tanda lahirnya berada di tempat semula. Semuanya tampak normal, namun, ia merasa seolah-olah tanpa sadar telah mengalami transformasi yang mendalam. Inilah waktu yang telah kukumpulkan selama bertahun-tahun. Sebagian besar telah kuberikan padamu. Aku hanya menyimpan 1 tahun untuk diriku sendiri, kata Ye Chu sambil tersenyum. Su Yansu merasa ngeri. Kau gila, apa yang kau lakukan? Ia memasukkan jari-jarinya ke dalam mulut, mencoba memaksa muntah dan memuntahkan mutiara itu. Ye Chu menggenggam tangannya, tersenyum dan menggelengkan kepala, lalu berkata, ini hadiah yang kuberikan padamu. Mulai sekarang, kau boleh menjaga ngarai salju ini untukku, tapi ngarai salju ini tidak akan mengikatmu. Kau boleh pergi kemanapun kau mau. Sayang sekali aku tidak bisa bersamamu. Su Yansu menatapnya tajam, lalu setelah beberapa saat berkata, apakah kau akan mati? Ye Chu tersenyum dan berkata, aku baru saja memberitahumu yang sebenarnya tentang celah ngarai salju, tapi celah ngarai salju sebenarnya tidak bisa ditutup. Mungkin bertahun-tahun kemudian, semua ini akan runtuh lagi, dan gunung salju itu akan menjadi danau besar. Setelah beberapa tahun, mungkin akan muncul kembali menjadi gunung yang utuh. Su Yansu samar-samar mengerti kata-katanya, apakah kau akan dibangkitkan dari kematian? Ye Chu berkata, tanpa kehancuran, tidak ada cara untuk membangun. Kekuatanku sekarang jauh lebih lemah daripada Siming. Dia bisa keluar dari ngarai salju, tapi aku tidak berani mendekati kota kerajaan. Suatu hari nanti, ketika dia telah menguasai seluruh kota Broken Realm, aku tak akan punya kesempatan sama sekali. Ia menatap wajah Su Yansu, riasannya memudar, lalu melanjutkan, jangan perlakukan aku seolah aku mati, seolah aku telah tiada. Aku mungkin akan kembali di masa depan, atau mungkin juga tidak. Su Yansu meneteskan air mata, yang mengalir di salju dan mengembun menjadi butiran-butiran kristal es. Aku akan pergi bersamamu, katanya. Ye Chu berkata, aku akan pergi ke tempat yang sangat jauh. Kemana? Akhir dunia ini juga merupakan awal dunia ini, kata Ye Chu. Dunia ini, memiliki akhir. Su Yansu sedikit terkejut, lalu berkata dengan tegas, aku bersedia pergi bersamamu sampai ke ujung bumi. Ye Chu menatap gadis di hadapannya, polos seperti gadis muda, dan tanpa penjelasan lebih lanjut, berkata, kita semua mengejar keabadian. Jika kita tak bisa mencapai keabadian, maka 1000 tahun persahabatan pun tak ada artinya. Su Yansu menatap wajah Ye Chu yang selalu tersenyum, merasakan keanehan pada pria yang telah menghantui mimpinya. Su Yansu bertanya, kapan kau akan kembali menemuiku? Ye Chu menjawab, 3 bulan paling cepat, paling lambat setahun. Ia hanya memberinya waktu 1 tahun, jika setelah itu semuanya tak berjalan baik, takkan ada jalan kembali. Su Yansu ingin bicara, tetapi Ye Chu, menopang dirinya dengan tubuhnya yang remuk, berkata, ini terakhir kalinya. Ayo baca bersamaku. Mereka membaca 80 buku rahasia bersama-sama. Su Yansu awalnya tidak bisa memahaminya, dan sekarang, dengan air mata yang mengaburkan matanya, ia bahkan tidak bisa memahami kata-katanya. Ye Chu selesai membaca 80 buku rahasia dan menghafalnya. Begitu, katanya sambil tersenyum. Siapapun yang bisa menulis rahasia suci seperti itu pastilah seorang jenius yang tak tertandingi. Ia ragu-ragu, cahaya di matanya memudar, membawa serta nostalgia yang membentang ribuan tahun. Ia berdiri dan melirik menara takdir yang berdiri di belakangnya.
Siming telah mengejeknya berkali-kali, mengatakan bahwa ia tidak memiliki keberanian untuk membaca peruntungannya. Di saat-saat terakhir ini, ia ingin melihat takdirnya sendiri. Ia memainkan instrumen itu, memasukkan tanggal lahirnya, dan semuanya mulai bergemuruh. Logika takdir terbentang lapis demi lapis, terus-menerus bergeser antara kerumitan dan kesederhanaan, akhirnya menggambarkan peta bintang di puncak menara. Ye Chu menatap peta itu, senyum di wajahnya yang tak bisa menjelaskan emosinya. Su Yansu tak mampu memahami peta, menatapnya. Akhirnya ia mengalihkan pandangannya, berbisik, seharusnya aku sudah melihatnya sejak lama. Su Yansu tidak bertanya lebih lanjut, tahu bahwa sudah waktunya untuk pergi. Cakram bintang di puncak menara tiba-tiba meredup, dan bintang-bintang di dalamnya tiba-tiba menjauh, merobek seluruh cakram. Tubuh Ye Chu mulai terkoyak, hancur menjadi pasir hisap halus. Su Yansu berdiri di belakangnya, tak tahan lagi. Akhirnya ia membuka tangannya dan memeluknya sekuat tenaga. Akhirnya, ia berlutut di salju, menggenggam jubah suci yang kosong. Sinar terakhir cahaya spiritual Ye Chu melesat tinggi ke langit, melesat ke utara. Su Yansu menyaksikan tanpa daya saat sinar cahaya terakhir itu lenyap. Ia tidak yakin, bahkan jika ia bisa menunggunya kembali, apakah ia akan tetap menjadi orang yang sama. Selama sebulan, Cao Xiaoli benar-benar diperlakukan seperti dewi. Setiap kali suku berburu makanan baru, makanan itu diberikan terlebih dahulu kepada Raja Dewa dan Ratu Dewa serta Dewa Cahaya. Mereka juga diberi air, ukiran, senjata, dan pakaian terbaik suku. Bahkan ketika ia sedang bepergian, para anggota suku memandangnya dengan kagum dan kagum. Namun, perlakuan yang begitu dihormati ini juga membawa banyak masalah bagi Cao Xiaoli. Ia tidak bisa lagi keluar rumah tanpa menyisir rambut atau mengenakan pakaian longgar seperti sebelumnya. Kini, bangga dengan statusnya sebagai Ratu Dewa, ia memasang wajah serius setiap kali keluar rumah, mondar-mandir di depan cermin berulang kali untuk memastikan pakaiannya pantas, riasannya kalem, dan sikapnya secara keseluruhan lembut dan elegan. Singkatnya, ia tetap mempertahankan sikap flamboyannya di kota kerajaan. Ia dan Ning Changjiu sama-sama cantik, jelas bukan orang biasa pada pandangan pertama, sehingga hanya sedikit anggota suku yang mempertanyakan status mereka. Pada awalnya, ketua suku bertemu Ning Changjiu terlebih dahulu. Sambil mengobrol, mereka melanjutkan perjalanan ke utara. Dari sanalah kami pindah, kata ketua suku, menunjuk ke padang gurun tak berujung di depan. Di sana, apa itu? Ning Changjiu melihat ke arah jarinya. Kepala suku itu mendesah, tidak ada apa-apa di sana. Ngarai, padang rumput, gurun, dan gletsernya masih sama. Satu-satunya perbedaan dari sini adalah adanya kutukan yang kejam. Kutukan? Ning Changjiu bertanya-tanya. Kepala klan tiba-tiba memanggil seorang lelaki tua yang sedang menulis dengan marah. Lelaki tua itu berambut abu-abu, berwajah keriput, dan bertubuh kurus kering seperti batang kayu. Ia berkata, ini sejarawan kami, yang bertanggung jawab mencatat semua urusan klan, baik besar maupun kecil. Coba tebak berapa umurnya tahun ini. Ning Changjiu menatap lelaki tua itu. Tangan lelaki tua yang memegang pena sedikit gemetar, dan pupil matanya yang keruh telah kehilangan sebagian besar cahayanya. Ia mendesak, cepatlah, aku harus melanjutkan menulis setelah kau selesai. Aku tidak punya banyak tahun lagi, jadi aku akan menulis selama mungkin. Ning Changjiu menebak, Pak tua itu pasti berusia 80-an, kan? Ketua klan dan lelaki tua itu tertawa bersama. Ketua klan berkata, dia bahkan belum berusia 30 tahun ini. Ning Changjiu dengan cepat menebak beberapa alasannya, tetapi masih bercanda, apakah menjadi juru tulis begitu melelahkan? Kepala suku menjelaskan, dia satu-satunya orang di suku ini yang mempertaruhkan nyawanya dan menyelam ribuan mil jauhnya. Ketika dia kembali, rambutnya sudah beruban. Waktu di sana berbeda dengan waktu di sini. Semakin dalam kita menyelam, semakin cepat waktu berlalu, dan semakin cepat pula orang menua. Suku kami awalnya jauh dari sini. Saat itu, hanya sedikit orang di suku kami yang bisa hidup lebih dari 30 tahun. Kemudian, kami semakin dekat, dan akhirnya perlahan-lahan berhasil menyingkirkan kutukan ini. Ning Changjiu mengangguk dan berkata, kutukan ini memang sangat kuat. Dia berhenti sejenak dan bertanya, apakah leluhurmu meninggalkan ajaran? Ajaran. Kepala suku merenung sejenak dan berkata, para leluhur mengatakan bahwa jalan menuju cahaya ada di ujung utara. Dia juga meninggalkan beberapa benda tua yang berusia lebih dari 700 tahun. Setelah mengatakan ini, kepala suku sedikit menyesalinya. Dia masih belum yakin apakah pemuda di depannya, yang dinubuatkan akan menjadi Raja Dewa, adalah musuh atau teman. Ning Changjiu tidak terlalu tertarik. Ia bertanya, siapa leluhurmu? Pemimpin klan menjawab, mereka berasal dari surga, tempat asalmu. Apakah kau menyebutnya surga? Tanya Ning Changjiu. Pemimpin klan menjawab dengan tenang, konon katanya ada kota yang makmur di sana. Leluhur kami berangkat dari sana. Ia memimpin pasukan dalam perjalanan, entah berapa lama atau seberapa jauh. Akhirnya, kami tidak kembali, melainkan mendirikan kemah yang lebih jauh.
Selama ratusan tahun, kami tak pernah berhenti menjelajahi tempat ini, tetapi kami tak pernah menemukan jalan yang diprediksi. Sambil berbicara, beberapa orang yang terluka dibawa ke sebuah bangunan tua yang berfungsi sebagai klinik. Namun, karena kondisi yang sangat sederhana, seringkali sulit untuk merawat mereka. Apa penyebab luka-luka mereka? Tanya Ning Changjiu. Kepala suku berkata, apalagi? Dalam perjalananmu ke sini, kau seharusnya menyaksikan kehebatan makhluk-makhluk di dataran es. Memburu seekor gajah salju biasanya membutuhkan formasi 50 atau 60 orang, dan itu pun, korban jiwa sudah biasa. Ning Changjiu terdiam sejenak, lalu berkata, pinjamkan aku pedang. Kepala suku, yang tidak yakin akan arti sebenarnya dari kata-kata pemuda abadi itu, tetap meminjamkan pedang kesayangannya. Ia berkelana ke dataran bersalju pada siang hari dan kembali saat senja. Mayat-mayat bergelimpangan di gerbang suku. Di antara mereka bukan makhluk kecil seperti kelinci salju, melainkan singa dan harimau ganas bertaring dan bertaring tajam, bahkan gajah salju dewasa. Kepala suku tercengang tak terkira, ia belum pernah melihat makhluk sekuat itu. Seluruh suku semakin menghormatinya, bahkan menganggapnya sebagai penyelamat. Namun, Cao Xiaoli dan Sue Yujun mengandalkan pengaruhnya untuk menjalani kehidupan yang damai dan nyaman. Selama bulan ini, ia menjelajah lebih dalam. Karena ia membawa ranting mati, hukum waktu tak berpengaruh padanya. Ia bahkan menjelajah lebih dalam daripada leluhur suku itu. Namun ia tak melanjutkan, karena dunia terasa tak berujung. 7 hari setelah kedatangannya, kitab pedang dan gagak emas terbangun. Gagak emas tampak menikmati tempat itu. Setiap malam, Ning Changjiu akan melepaskannya, membiarkannya melahap kegelapan. Terkadang, seluruh langit malam akan ditelannya, mengubahnya menjadi emas cair. Untuk sementara waktu, hal ini diyakini sebagai keajaiban. Roh kitab pedang merasa sangat malu atas komanya. Ia tetap diam tentang kegagalannya membunuh Siming meskipun telah berusaha sekuat tenaga. Ketika ia melakukannya, ia menyalahkan kelemahan Ning Changjiu. Ning Changjiu tidak banyak berkomunikasi dengan Cao Xiaoli akhir-akhir ini. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Cao Xiaoli jarang keluar rumah, mengubur dirinya di rumah tanahnya untuk berlatih. Makanannya yang penuh daging telah membuatnya berwajah lebih bulat, membuatnya lebih dekat dengan para dewi yang tergambar dalam mural. Masing-masing dari mereka menjalani kesibukannya masing-masing, dan hari-hari berlalu dengan perasaan damai sekaligus cemas. Akhirnya, sebulan kemudian, Ning Changjiu bertemu seseorang yang tak pernah ia duga akan bertemu. Ia bertemu Ye Chu. Ye Chu tiba saat senja. Ia datang dari gurun utara. Meskipun Ye Chu kini telah remaja, Ning Changjiu langsung mengenalinya. Ning Changjiu tak pernah menganggapnya sebagai teman. Akhirnya, aku bertemu denganmu, kata Ye Chu muda sambil tersenyum ramah. Mengenakan pakaian sederhana yang ditenun dari jerami, rambutnya dikepang dengan tali, ia tampak seperti manusia liar dari hutan purba, namun wajahnya tetap setampan pemuda bangsawan. Ning Changjiu bertanya, dari mana asalmu? Ye Chu menunjuk ke utara. Tanah terkutuk itu, bahkan aku pun tak luput dari pengaruhnya sepenuhnya. Aku masih bayi ketika muncul sebulan yang lalu, tapi sudah 16 tahun sejak aku tiba di sini. Ning Changjiu mengerutkan kening. Kenapa kau datang dari sana? Ye Chu tersenyum. Tidak masalah. Aku datang menemuimu untuk membuat kesepakatan. Kesepakatan. Ning Changjiu menyipitkan matanya dengan waspada. Ye Chu tersenyum. Sebagai gantinya, aku bersedia memberitahumu cara meninggalkan dunia ini. Ning Changjiu menatapnya dengan tenang, memberi isyarat agar dia berbicara lebih dulu. Ye Chu berkata, cara keluar dari dunia ini sederhana. Jadilah dewa, bawalah jam matahari lengkap, dan capailah akhir. Lalu kau bisa menghancurkan segel jedi dan naik kembali ke kerajaan ilahi di atas. Ning Changjiu bertanya, hanya dewa yang bisa pergi. Ye Chu mengangguk. Ya, tapi hanya ada satu dewa. Itulah mengapa Siming dan aku berada dalam pertarungan hidup dan mati. Kalau begitu, siapapun yang ingin pergi pastilah musuhmu, kata Ning Changjiu. Ye Chu berkata, ya, tetapi manusia fana lainnya, bahkan jika mereka diberi 10.000 tahun, mereka tidak akan bisa keluar. Kau berbeda dari mereka, dan kita bukan tandingan Siming sekarang, jadi kita harus bekerja sama untuk membunuhnya terlebih dahulu, baru kita bisa bertarung untuk memperebutkan kekuatan terakhir. Ning Changjiu menatapnya dengan serius dan berkata, dengan kondisimu saat ini, aku bisa dengan mudah membunuhmu. Ye Chu tersenyum dan mengangguk, kuharap kau bisa melindungiku. Kenapa? Ye Chu berkata, kau seharusnya melihat pedang ilahi Beiming milik Cao Xiaoli. Tidakkah kau merasa ada yang salah dengan teknik itu? Ini adalah sesuatu yang telah dibicarakan Ning Changjiu dengan Jian Jing di hari pertama. Ning Changjiu berkata, teknik pedang itu belum lengkap. Ye Chu tersenyum dan berkata, teknik itu disebut catatan ilahi Sura, dengan total 81 jurus. Aku punya 80 jurus, tetapi aku hanya kekurangan pedang ilahi Beiming. Aku bersedia menggunakan 80 jurus ini untuk ditukar denganmu demi jurus terakhir. Ning Changjiu bertanya, apa kau tidak takut aku akan membunuhmu setelah pertukaran jurus? Ye Chu berkata, musuh kita bersama adalah Siming.
Kita berdua tidak akan mati, dan kita berdua tidak akan saling menguntungkan. Ning Changjiu menatapnya tajam dan bertanya, kau begitu murah hati, apa kau yakin aku tidak bisa mencapai ini? Ye Chu melanjutkan, kau sudah di sini sekitar sebulan, dan aku yakin kau belum menemukan cara untuk mengalahkan Siming. Sekarang aku menawarkan harapan. Entah kau bisa mencapainya atau tidak, kau tidak punya alasan untuk menolakku. Ning Changjiu setuju tanpa berpura-pura. Ye Chu menatapnya dengan tenang dan melanjutkan, teknik ini melambangkan takdir seluruh kota batas rusak. Jika kau dan aku berhasil, takdir kita akan terhubung. Jadi, jika kau masih ingin membunuhku, lebih baik menyerah saja. Setelah Siming mati, kita akan punya banyak waktu untuk bernegosiasi. Akhirnya, sebelum malam tiba, kesepakatan itu tercapai. Ini semua tekniknya, dan ini urutan latihannya. Ye Chu menyerahkan buku-buku rahasia itu dengan senyum tulus. Ia tidak yakin apakah Ning Changjiu adalah reinkarnasi dewa. Jika ia bukan Asura, itu lebih baik, ia bisa saja dirasuki, sehingga melenyapkan musuh. Sekalipun ia benar-benar reinkarnasi dewa, ia tak mungkin menguasai teknik ini lebih cepat dari dirinya sendiri. Ini adalah seni ilahi sejati, membutuhkan setidaknya 12 tahun bahkan bagi kultivator paling berbakat sekalipun. Tidak seperti dirinya, ia telah lama menemani Tuan Guru Ilahi untuk meninjau fragmen-fragmen teknik ini. Terlebih lagi, urutan buku yang ia berikan kepada Ning Changjiu mengandung kesalahan halus, nyaris tak terlihat, namun berpotensi fatal. Malam itu, Ning Changjiu membolak-balik 80 jilid. Alisnya berkerut. Ia merasa isi yang saling terkait semakin familiar. Debu yang mengaburkan ingatannya semakin memudar, dan ia tiba-tiba teringat salah satu metode mental pengantar yang harus dipraktikkan setiap murid Sekte Guan. Metode itu hampir identik dengan seni ilahi lengkap ini. Di kehidupan sebelumnya, dari usia 4 hingga 16 tahun, ia berlatih seni ini selama 12 tahun penuh. Dia juga menyadari kalau susunan buku-buku yang diberikan Ye Chu kepadanya tampak agak aneh. Dia merenung sejenak dan menukar kedua jilid itu. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.